Putra Rahasia Tuan Daniswara episode 16. Devon keluar dari kamar mandi, melirik ke arah ranjang dan mendapati tubuh Sarah masih meringkuk di bawah selimut. Entah sudah berapa kali ia memuaskan diri, entah sudah berapa kali ia membuat wanita ini berada pada puncak kenikmatan. Nyatanya, Devon belum merasa puas. Ia masih menginginkan Sarah lagi dan lagi. Sial. Devon meraih ponselnya. Hanya mengenakan kimononya saja, ia melangkah keluar meninggalkan suite-nya. Devon menghubungi Arman dan bertanya tentang keadaan Devano saat ini. Dia baik-baik saja dan sedang asik main, jawab Arman. Bagus, nanti langsung bawa pulang, ucapnya sebelum memutus sambungan telepon. Devon memasuki lift, turun dan menuju ke arah pantry. Si manajer hotel datang menghampirinya dan bertanya padanya. Ada yang bisa kami bantu, Tuan? Tanyanya dengan penuh hormat. Aku mau bertemu sama kokinya. Si manajer hotel mengangguk patuh, kemudian memanggilkan seorang kepala koki untuk menghadap pada Devon. Buatkan makanan yang paling enak dan paling istimewa untuk istriku. Devon berdehem seketika. Ia tak percaya bahwa sudah menyebut Sarah sebagai istrinya di hadapan para pegawainya. Hanya itu, Tuan? Tanya si koki. Devon mengangguk. Pastikan juga bergizi tinggi. Lanjutnya, setelahnya antar ke kamarku. Si koki dan si manajer hotel mengangguk dengan hormat. Dan kamu? Devon menunjuk si manajer hotel dengan dagunya. Kosongkan bar, aku mau minum. Si manajer kembali mengangguk patuh. Kemudian Devon melenggang pergi meninggalkan area pantry. Sarah terbangun ketika hari sudah semakin sore. Ia melihat ke arah jendela dan mendapati matahari mulai turun. Ia bangkit, merasakan tubuhnya remuk karena pergulatan panasnya dengan Devon sepanjang hari tadi. Lelaki itu benar-benar menggila, seakan tak bosan untuk menyentuhnya, seakan tak mampu mengendalikan dirinya sendiri dari gairah yang membara. Beruntung, Sarah tak mendapati Devon berada di kamar ini saat ia bangun. Sarah segera menuju ke arah kamar mandi, membersihkan diri dari sisa-sisa percintaan panasnya dengan Devon. Sarah mengamati tubuh telanjangnya di depan cermin. Tampak menyedihkan dengan bekas-bekas merah kebiruan hampir di sepanjang area dada, pundak, dan lehernya akibat dari gigitan-gigitan panas yang diberikan oleh Devon. Lelaki itu benar-benar sangat bergairah tadi. Sarah tak menyangka bahwa Devon akan sebergairah itu dengannya. Setelah membersihkan diri, Sarah meraih kimono yang sudah tersedia di sana, mengenakannya sebelum keluar dari kamar mandi. Pada saat bersamaan, pintu kamar tersebut berbunyi. Sarah menuju ke sana dan membukanya. Nyonya Daniswara, seorang lelaki paruh baya menyapanya dengan hormat. Perkenalkan, saya kepala pelayan di hotel ini, ditugaskan untuk melayani Anda. Sarah hanya mengangguk. Ia menyingkir dari pintu ketika lelaki paruh baya itu meminta anak buahnya masuk sembari mendorong troli-troli berisi makanan. Mereka menuju ke arah meja makan dan Sarah hanya mengikutinya saja. Silahkan duduk, Nyonya. Si kepala pelayan meminta Sarah duduk dan Sarah hanya bisa menuruti saja. Seumur hidupnya, Sarah tidak pernah diperlakukan seistimewa ini, dilayani hingga seperti ini. Sarah melihat bagaimana cekatannya para pelayan hotel itu menyajikan makanan di hadapannya. Ada yang sudah memotongkan stik untuknya, ada pula yang menuangkan minuman untuknya. Hingga kemudian, Sarah merasa bahwa semua ini terlalu berlebihan untuknya. Ia merasa tidak nyaman dan berkata, "Saya bisa sendiri. Tapi Tuan Daniswara meminta kami untuk melayani Anda selaku istrinya, Nyonya."
Sarah sempat tertegun. Apa Devon mengatakan pada mereka bahwa ia adalah istri dari lelaki tersebut? Ah ya, bahkan sejak tadi pria ini memanggilnya dengan panggilan Nyonya Daniswara. Berarti Devon sudah mengumumkan status mereka. Hal tersebut secara spontan membuat pipi Sarah merona. Maaf, tapi saya tidak terbiasa. Saya bisa melakukannya sendiri, ucap Sarah dengan lembut. Tapi Nyonya, tinggalkan saja. Suara itu datang dari arah pintu. Sarah dan para pelayan hotel menolehkan kepalanya ke sana, mendapati Devon berdiri di ambang pintu. Dengan hormat, para pelayan hotel meninggalkan tempat tersebut, meninggalkan Sarah hanya berdua dengan Devon saja. Sarah segera menundukkan kepalanya ketika melihat Devon berjalan menuju ke arahnya. Ia tidak tahu bahwa perasaannya atas keberadaan Devon di sekitarnya membuat dirinya diliputi sebuah kecanggungan yang luar biasa. Dengan arogan, Devon duduk di seberang meja. Keduanya berhadapan, tapi Sarah tak berani mengangkat wajahnya menghadap ke arah Devon. Hening, tak ada yang berbicara. Hingga kemudian Devon mulai membuka suaranya. Cepat makan makananmu sebelum aku kembali melahap habis tubuhmu. Sarah mengangkat wajahnya seketika. Ia menatap ke arah Devon. Pada saat itu Sarah mengerti apa yang dimaksud Devon. Mata hijau lelaki itu sudah berkabut, seakan menyatakan keinginannya atas hasrat yang membara dan sulit untuk dipadamkan. Devon sedang menginginkannya. Ya, lelaki itu sedang menginginkannya lagi dan lagi. Sarah sempat berpikir bahwa Devon akan kembali menyentuhnya ketika ia selesai makan. Rupanya tidak. Lelaki itu kini sedang memilihkan pakaian untuk ia kenakan. Ada sebuah lemari besar yang di dalamnya terdapat banyak sekali gaun untuk perempuan. Sarah tak tahu itu milik siapa. Hingga kemudian Devon memberinya sebuah gaun untuk ia kenakan. Kupikir itu cocok denganmu, komentarnya. Suite ini tempat biasa aku menghabiskan malam dengan perempuan bayaran. Biasanya baju mereka tak akan berbentuk lagi. Jadi aku sudah menyiapkan baju ganti untuk mereka di lemari itu. Devon berkata jujur. Dan sepertinya, setelah ini semua baju itu akan menjadi milikmu. Sarah menatap Devon seketika. Maksudmu? Devon menampilkan senyuman miringnya. Sepertinya aku tak perlu jajan sembarangan lagi ketika di rumah sudah ada orang yang mampu memuaskanku. Sarah menelan ludah dengan susah payah. Pipinya merona seketika. Entah perkataan Devon itu sebuah pujian atau hinaan untuknya. Sarah tidak tahu. Sekarang, cepat pakai gaun itu, dan mari kita pulang. Devano sudah menunggu. Ya ampun. Bahkan Sarah lupa tentang keberadaan Devano. Sarah segera bangkit, meraih gaun tersebut, kemudian melesat masuk ke dalam kamar mandi. Devon menunggu Sarah cukup lama. Ia meminum wine yang ada di tangannya sembari menatap jauh keluar jendela. Hari ini benar-benar luar biasa. Statusnya sudah berubah, dari seorang lajang menjadi seorang suami dan ayah. Meski sebelumnya Devon pernah menikah kontrak dengan seorang perempuan, tapi Devon tak pernah merasakan perasaan ini sebelumnya. Perasaan seperti memiliki seseorang yang harus ia klaim. Devon tak mengerti perasaan apa itu. Yang pasti, ia ingin selalu memiliki diri Sarah dan menunjukkan pada banyak orang bahwa wanita itu adalah miliknya. Sial, bagaimana mungkin ia bisa berubah menjadi semenggelikan ini? Belum lagi fakta bahwa setiap detik saat berdekatan dengan Sarah mampu membangkitkan gairah primitifnya. Devon tidak tahu apa yang dimiliki wanita itu hingga mampu membuatnya segila ini. Ia tidak memuja tubuh Sarah, tapi ia hanya candu dengan tubuh wanita itu. Brengsek. Beruntung Devon bisa mengendalikan keadaan.
Devon bisa memaksa Sarah untuk menikah dengannya dan membuat hal ini seolah-olah menjadi suatu kewajiban yang harus mereka lakukan sebagai suami istri. Devon menegakkan tubuhnya ketika mendengar pintu kamar mandi dibuka. Ia membalikkan badannya dan pandangannya jatuh pada tubuh Sarah seketika. Wanita itu tampak mengagumkan dengan gaun mahalnya. Selama ini Devon hanya sekilas melihat keindahan Sarah karena wanita itu selalu tampak menyedihkan, miskin dan tak berharga. Tapi ketika Sarah mengenakan gaun mahal seperti ini, wanita itu seperti sedang menunjukkan kelasnya, bahwa ia memang seharusnya menjadi wanita kalangan kelas atas, bukan wanita miskin atau wanita murahan yang kerja di tempat hiburan malam atau tempat spa. Devon masih setia mengamati tubuh Sarah, dari ujung rambut hingga ujung kaki wanita tersebut. Dengan spontan kakinya melangkah menuju ke arah Sarah. Tak lupa ia menaruh sembarangan gelas wine-nya. Sedangkan Sarah hanya bisa menunduk malu. Sampai di hadapan Sarah, Devon meraih dagu wanita itu, mengangkatnya ke atas hingga tatapan mata mereka saling beradu. Sarah tahu apa yang diinginkan Devon ketika ia melihat mata hijau lelaki itu berkabut saat menatapnya. Ia segera membuka suara bahwa mereka harus segera pulang karena Devano sedang menunggu. Bukannya mengiyakan perkataan Sarah, Devon malah berkata, "Persetan dengan pulang." Setelahnya ia mencumbu kembali bibir Sarah, menuntut untuk kembali dipuaskan. Dan yang dapat Sarah lakukan hanya menuruti saja apapun keinginan lelaki di hadapannya ini. Bersambung, nantikan episode 17-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.